Hai guys, para pejuang behel. Hari ini aku akan berbagi pengalaman aku dan perjalanan aku untuk behel yang kedua kalinya. Karena dulu aku pernah behel di dokter gigi umum, tapi aku belum selesai perawatan, aku copot sendiri. Buat kalian yang lagi nyari-nyari tentang referensi behel, bolehlah nonton video ini. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah harus ke lab dulu untuk ronsen. Ronsen yang dilakukan adalah dua, yaitu panoramic dan juga cephalometric. Kalian siapin uang sekitar 600 ribuan lah guys. Tapi itu juga tergantung masing-masing lab ya. Jangan lupa kalau ada BPJS bawa, siapa tahu dapat diskon kayak aku, lumayan kan? Untuk prosesnya pun nggak lama ya guys, apalagi kalau tempatnya sepi. Pertama kita disuruh pakai rompi kayak gini, jangan sampai kebalik ya guys. BTW aku ini salah pakai rompi loh guys, posisi depan sama belakang salah. Lagian rompinya juga berat sih. Ini hasilnya aku ronsen, nggak lama kok guys, bentar doang. Dan ini giginya. Dan aku agak shock lihat yang cephalometric, ternyata aku setenggos itu kah. Ini tampak semua gigi. Dan juga ini tampak dari samping gigiku yang sangat-sangat imut, membuat aku sangat yakin untuk behel saja guys. Untuk lokasi dokter spesialis ortodontinya dekat sama Migacuan Situbondo, sebelah Indomaret. Nah itu dia. Jadi untuk dokternya ada dua ya guys. Yang pertama adalah dokter gigi spesialis ortodonti, yang kedua itu dokter umum. Nah kebetulan mereka ini katanya sepupu. Untuk prakteknya sendiri buka malam ya guys. Ini pagi-pagi aku cuma cek lokasi doang. Nah malamnya aku datang lagi, tapi masih nunggu karena di dalam masih ada orang. Akhirnya aku masuk. Dicetak dulu ya. Iya. Ini bagian dalam tempat prakteknya guys. Jadi habis nyerahin foto ronsen, aku dicetak dulu. Maksudnya giginya ya guys yang dicetak. Kalau gini muka gue kayak hidung lebar. Tapi gak apa-apa lah, ini berbagi pengalaman. Ciluk, orang-orang pada bilang kalau cetak gigi kayak gini pada mau muntah katanya. Kalau menurut aku pribadi sih nggak bikin muntah ya. Justru rasanya tuh kayak min gitu. Cuma ya kalau lama-lama agak kram dikit mulutnya. Soalnya kan harus mangap terus. Udah kelar aku disuruh nunggu sekitar 1 mingguan lebih. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Akhirnya aku kembali lagi. Aku kembali untuk scaling dan juga pemasangan bracketnya. Pertama-tama kita harus scaling dulu, yaitu pembersihan karang gigi supaya proses perawatan ortodontinya bisa berjalan dengan baik. Tapi sebelum itu aku difoto dulu. Itu kok ada orang. Oh itu lem behel yang dulu deh. Jadi aku kan pernah pasang behel di dokter lain. Lem bracketnya warna oranye itu ceket banget, susah dibersihkan. Scaling gigi itu rasanya ngilu banget. Saking banyak darahnya, jadi scalingnya akan berlanjut ke depan lagi. Oke, habis scaling kita akan pasang bracketnya. Jadi mulutnya akan dibuka lebar-lebar untuk dilakukan proses pengeringan dulu. Tujuannya supaya kalau dipasang lem nggak lepas. Habis itu dikasih semacam sinar UV. Tara! Ini udah dipasang atasnya, habis ini kita pasang bawah. Mungkin besok nyeri. Oh, bisa nyari? Ya sebenarnya semua agak nyeri kan. Kalau pakai behel kan pasti kemang ya. Iya. Kayak biasanya itu. Aduh. Jadi aku dipasangi karet di sela-sela gigi guys. Itu dicopot. Emang udah selesai? Enggak selesai sebelum saya copot sendiri. Ini dokternya tanya, pasang behel pertama itu aku udah selesai perawatan apa belum? Dan ini udah selesai atas bawah tapi belum dipasang sama kawat. Nah itu yang aku bilang, karet yang di sela-sela gigi warna Tosca. Dan aku lupa. Untung kamu ingat. Rasanya tuh kayak gigi ketempelan sesuatu. Lanjut ke pemasangan kawatnya dan juga karet. Di sini aku disuruh milih, aku milih warna Tosca aja. Pas dipasang karet tuh rasanya kayak diikat gitu. Tara, udah selesai. Nah ini guys hasil cetakan gigi aku. Ternyata giginya miring ya, terus berjejal. Dokternya kasih penjelasan. Kebersihannya harus dijaga ya, karena nanti pasti numpuk-numpuk makanan. Paling enggak kamu harus kumur-kumur setelah makan. Kalau misalkan mau sikat gigi itu 30 sampai 1 jam setelah makan. Kalau misalkan ini sudah rusak, beli di supermarket banyak yang sudah desain orto. Ini untuk kalau pergi-pergi ya
Terus ini untuk kalau misalkan ada sariawan yang nyucuk atau luka, jadi misalkan ujungnya lebih kayak gini terus melukai pipi belakang. Caranya tuh ambil sedikit ya. Ini kayak malam. Pakai tangan bersih dipilin-pilin. Terus ininya harus kering dulu. Kalau kena ludah nggak nempel. Jadi biar nggak luka, nggak sakit. Atau di bagian depan misalkan ada sariawan, mana yang bikin sariawan gitu. Kalau misalkan pakai sikat gigi biasa kurang bersih, pas ngaca pakai interdental brush di sela-sela. Jadi kamu itu kemarin kan sudah pernah pakai behel ya? Terus itu kayak ada putih-putih itu lama-lama itu bisa jadi lubang loh gitu. Jadi ya harus dijaga jangan sampai ada telak sisa makanan. Jadi ada ini kayak dibersihkan, bisa ditekuk untuk belakang gitu. Kalau ini habis di online banyak sih ya. Apa namanya? Interdental brush. Kalau lupa WA aku aja. Cuma untuk waktu ini sih, waktu menyikat gigi sesuai aja pasir. Ini apa namanya, karet benang untuk bersihkan sela-sela. Sudah, kalau misalkan ada copot nggak mengganggu, disimpan dulu aja. Kalau misalkan nyantol ya udah, kalau misalkan dia lepas disimpan dulu. Terus kalau misalkan nggak mengganggu ya kita pasang di kotak berikutnya. Kalau misalkan mengganggu, misalkan nyucuk mungkin bisa dipotong. Atau kalau nggak bisa ya kepini aja tak potong. Ya udah, kalau misalkan lepas itu kan ya karena pertama kontaminasi ludah ya. Jadi pada saat pemasangan itu kan harus kering. Kalau kena ludah itu nggak nempel dan biasanya cepat copot. Berarti kan ludah makanya kan tak semprot biar kering tuh. Tapi kan ludah kan namanya ludah itu produksi terus ya. Pertama karena ludah, yang kedua ya makanan. Jadi hati-hati makanannya, jangan yang keras-keras, yang lengket-lengket. Oke guys, segitu perjalanan aku pasang behel. Semoga gigi yang bentuknya seperti ini bisa menjadi rapi dan gak tonggos lagi. Jadi guys, yang perlu kita siapkan yang pertama itu adalah dana. Kalau kamu merasa budget kamu pas-pasan, mending kamu ambil metal konvensional aja. Dan juga bisa dicicil sih di dokter aku untungnya. Yang kedua, kamu harus konsisten menjaga kebersihan dan juga harus komitmen untuk memakai behel ini sampai waktunya selesai. Jangan kayak aku dulu, belum selesai aku copot sendiri, akhirnya giginya berubah lagi. Jadi ini adalah awal pemasangan behel, gigi aku bentuknya seperti ini. Kita lihat beberapa bulan ke depan bagaimana hasil gigiku yang akan datang. Aku akan update terus guys. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jadi kalian bisa pikir-pikir dulu sebelum kalian memutuskan untuk pasang behel. Semangat ya guys buat kalian pejuang gigi rapi dan tongos. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Bye bye, makasih udah menonton dan menemani vlog miniku tentang pemasangan behel ini. Have a nice day.